kenangan di era 80-an sampai 90-an yang tidak mungkin kita lupakan di Tanah Mandar atau di Sulawesi Selatan pada umumnya ketika itu. Menjelang sahur, ada sebuah siaran yang dipancarkan oleh RRI Sulawesi Selatan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, terutama umat Islam, yaitu sebuah dialog yang berjudul Dialog Pak Kiai dan Daeng Naba. Dialog Pak Kiai dan Daeng Naba ini yang dipancarkan melalui RRI luar biasa, semua orang akan mengenang itu. Karena di dalam dialog itu yang dipancarkan melalui radio, Daeng Naba bersama dengan Pak Kiai akan membahas berbagai persoalan-persoalan umat Islam. Tetapi tidak rumit-rumit, persoalan keseharian, bagaimana sholat, bagaimana berdagang. Mereka akan dialogkan itu dan didengarkan oleh banyak orang. Mungkin seandainya Daeng Naba dan Pak Kiai hidup di masa kini, maka saya yakin kedua beliau akan sangat viral. Saat itu Daeng Naba dan Pak Kiai adalah dua sosok yang sangat trending di masanya. Banyak ulama, banyak imam kampung, banyak guru ngaji, banyak ustadz yang mengutip pendapat-pendapat Daeng Naba dan Pak Kiai di kampung-kampung. Mereka akan sangat tekun mendengarkan radio transistor di sore hari dan juga pada subuh hari. Radio-radio itu luar biasa juga memberikan kenangan. Radio yang kotak segi 4 atau yang kecil, radio nasional itu biasa digantung di dinding, di tengah rumah, menjadi benda ajaib menjelang sore, menjelang buka, dan menjelang sahur. Benda itu akan didengarkan banyak orang. Saat itu belum ada televisi, belum ada listrik, sehingga siaran radio adalah prioritas utama. Ini saya kira kenangan-kenangan kampung halaman yang luar biasa. Sepulang dari sholat subuh, orang-orang kampung betapa luar biasa mengatur waktu. Ayah dan ibu kita akan mengajak kita ke sawah, ke ladang, mencangkul atau mungkin menanam padi, menanam coklat, memanen cengkeh pada kira-kira antara jam 6 dan paling tinggi jam 10. Mereka memilih bekerja di pagi hari karena suasana kita sedang berpuasa, sehingga tidak boleh bekerja keras karena bisa membuat makruh puasa. Pada jam 9, jam 10 mereka akan pulang dari kebun dan mereka beristirahat sepanjang tengah hari, dan mereka akan bangun kembali ke sawah, ke ladang, atau ibu-ibu rumah tangga sudah harus ada di dapur setelah waktu asar tiba. Mereka akan memasak masakan yang enak-enak. Makanan favorit di Mandar rata-rata kalau kita berbuka puasa saat itu, zaman belum ada es teler, kita akan makan yang namanya tetu. Oh, betapa aroma tetu luar biasa untuk menu buka puasa di sore hari. Ini kenangan-kenangan kampung yang luar biasa. Setelah mereka berbuka, mereka kemudian kembali akan ke masjid melaksanakan salat tarawih. Yang perlu saya sampaikan menjadi sebuah kenangan kita di Ramadan tahun-tahun sebelumnya, bahwa betapa masyarakat Mandar sangat bergembira ria menyambut datangnya Ramadan. Ramadan seperti seorang anak yang telah lama merantau dan baru pulang ke kampung halaman, pulang ke pelukan ibunya. Ini betapa luar biasa seorang ibu, masyarakat kampung halaman akan memeluk Ramadan seperti memeluk buah hatinya. Saudaraku sekalian, Ramadan di kampung halaman memang selalu mengesankan. Yang saya ceritakan sejak awal tadi, bagaimana masyarakat Mandar menyambut Ramadan, membakar obor, menyalakan api, menyalakan
apapun di rumahnya sehingga suasana menjadi temaram, menjadi menggembirakan. Bukankah ini ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi sudah mengajarkan kita, siapa yang menyambut Ramadan dengan riang gembira, maka Tuhan akan mengharamkan neraka baginya. Pesan Nabi kita begitu, para ulama kita menyambungnya. Tuan di Bulo-Bulo ulama kita, Tuan Ta Yusuf ulama kita, Syekh Abdul Manan ulama kita, Kiai Haji Muhammad Tahir yang masyhur namanya disebut dengan Imam Lapeo, ulama besar di Tanah Mandar, mengajarkan kearifan yang luar biasa, bergembira memasuki Ramadan. Tapi saudaraku semua, apakah yang terjadi di kekinian kita? Bahwa membakar obor, menyusun tempurung kelapa, lalu dibakar di awal Ramadan, dituduh tradisi Buddha, dituduh tradisi Hindu, dituduh bid'ah, dituduh syirik. Padahal ini adalah ajaran ulama Tanah Mandar kita, ajaran ulama Nusantara kita. Tapi kita menganggapnya bukan sesuatu yang luar biasa. Ulama kita di masa lalu tidak hanya pandai mengajarkan Islam dengan retorika di atas mimbar, tetapi mereka mengajarkan Islam melalui perbuatan. Mereka mengajarkan warganya, mereka mengajarkan jamaahnya, mereka mengajarkan pengikutnya memasak makanan yang enak di awal Ramadan, menyalakan obor di awal Ramadan, menyalakan buah camplung yang harum sekampung di bulan awal Ramadan. Bukankah ini cara-cara masyarakat kita, kearifan lokal masyarakat kita bergembira menyambut Ramadan yang sekaligus merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW? Betapa kearifan lokal Nusantara para ulama kita luar biasa mengajarkan dan langsung mencontohkan kepada kita semua. Hari berlalu, minggu berganti, bulan ke bulan, tahun melewati zaman, era berganti. Kampung halaman Mandar yang dulu hanya ada obor, ada pelita di rumah-rumah, di era 90-an, kampung halaman temaram digantikan dengan arus listrik yang masuk ke kampung halaman. Pengaruh masuknya listrik ke kampung halaman mempengaruhi pula kehidupan banyak orang di kampung halaman. Televisi mulai masuk, orang menggunakan alat-alat elektrik, alat-alat elektronik, sekaligus akan merubah pola hidup masyarakat di kampung halaman. Perlahan namun pasti, era 90-an kita jelang, radio transistor mulai digantikan televisi-televisi. Budaya audio visual kita, budaya audio kita digantikan menjadi audio visual. Budaya mendengar kita digantikan menjadi tontonan. Setiap rumah hampir memiliki televisi-televisi. Siaran RRI, siaran radio transistor, dan Naba dan Pak Kiai perlahan-lahan hilang dari pendengaran kita. Belum lagi ajaran-ajaran garis keras yang terus menuding-nuding bahwa membakar obor, membakar dufa, membakar camplung di awal Ramadan itu adalah tindakan bid'ah, tindakan syirik, sehingga ini juga mempengaruhi pola pikir masyarakat kita. Kita mulai kehilangan kearifan lokal, kearifan Nusantara, kearifan yang dibangun oleh para ulama kita, kearifan yang diajarkan oleh Datuk Ribandang, kearifan yang diajarkan oleh Tuan Ta Yusuf, kearifan yang diajarkan oleh Tuan di Bulo-Bulo, kearifan yang diajarkan oleh Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo. Ini perlahan-lahan hilang dari kampung halaman kita. Dulu sebelum era 90-an,
kampung halaman yang membakar tempurung, meneteskan plastik di halaman rumah, membakar obor, dianggap tindakan-tindakan yang kampungan. Karena itu bersumber dari kampung halaman. Waktu berganti, kapitalisme memainkan peranan di dalam peranan global dunia, maka terjadilah polarisasi penduduk, terjadi polarisasi kehidupan kita. Banyak hal-hal dari kebudayaan kita yang kemudian berubah dari desa yang sunyi menjadi gemuruh setiap malam, dari suara-suara media-media elektronik yang kadangkala memusingkan kepala kita. Suasana kampung halaman yang sepi, yang ramah, yang indah, perlahan-lahan dari hari ke hari semakin hilang. Namun yang mengagetkan, karena ketika kita menonton televisi di era sekarang, kita akan menyaksikan di layar kaca. Layar kaca Ramadan akan dihiasi dengan obor. Ada banyak api yang menyala di sana sini. Kita akan menyaksikan rumah-rumah kebun yang beratapkan daun rumbiyah. Kenapa justru orang di perkotaan sekarang memuja-muja apa yang kita lakukan di kampung halaman dulu? Pertanyaannya adalah, sekarang siapakah yang kampungan sesungguhnya? Inilah refleksi yang dapat saya sampaikan malam ini. Semoga Ramadan tahun ini kita tetap di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangsa kita, Mandar, Sulawesi Barat, Indonesia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Ramadan kali ini. COVID-19, COVID-19 segeralah berlalu, segeralah berlalu. Masyarakat kami ingin damai, ingin tenang, menikmati hidupnya, menikmati kehangatan keluarga. Semoga ujian ini segera berlalu dan kita bisa bersatu kembali menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang bergotong royong, mengutamakan persatuan. Terutama di kalangan masyarakat Mandar, kita kembali menikmati kehangatan kebersamaan di dalam keluarga. Mudah-mudahan seusai Ramadan tahun ini, usai Idul Fitri tahun ini, kita bisa bersalaman setelah COVID-19 berlalu. Kita bisa bergembira kembali, berziarah kembali, berkumpul kembali, menyatukan kekuatan-kekuatan kita, dan kita keluar dari Ramadan tahun ini menjadi manusia yang bersih. Bersih secara lahiriah dan juga bersih secara batinnya. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan kehidupan kita di masa depan jauh lebih baik daripada hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.